Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kesempatan kita pada malam hari ini hadir dalam sebuah majlis yang kita berharap dan berdoa mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ini mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Saya sudah berangkat sebelum sholat maghrib. Tadi feeling, rasa-rasanya ketika di Arifin itu saya feeling ini saya lewat Arifin Ahmad atau lewat SKA karena rumah saya di Panam. Bismillah, saya pilih lewat SKA. Gak taunya 10 meter dari perempatan SKA lampu merahnya padam dan seketika langsung macet luar biasa. Gak bisa bergerak, gak bisa ngapa-ngapain sampai nunggu ada polisi yang mengamankan. Alhamdulillah juga takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai di gerbang menara masjid depan itu sepeda motor saya bocor. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ketemu panitia minta tolong ini motor tolong diamankan dulu. Saya maju, alhamdulillah juga Ustaz Muhammad mengisi tadi tahsin, yang saya yakin ini juga adalah cara Allah untuk mengatur kehidupan kita dengan niat menjalankan aktivitas amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas tentang seseorang. Kita akan membahas tentang sesosok orang yang akan kita putuskan untuk menjadi idola kita. Kita akan membahas tentang siapa yang akan menjadi idola kita dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat sekalian, saya ingin tanya, siapa sebenarnya idola kita dalam menjalani kehidupan ini? Ini pertanyaan penting. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi idola kita, dan yang kedua, kenapa dia menjadi idola kita? Ini pertanyaannya. Siapa yang menjadi idola kita, atau dan yang kedua, kenapa kita mengidolakan dia? Mungkin ini dianggap biasa pertanyaan ini sahabat-sahabat sekalian. Akan tetapi kita bisa melihat hari ini ketika seseorang mengidolakan seseorang, minimal ada 3 perlakuan yang dia lakukan untuk idolanya. Saya sampaikan, ketika seseorang mengidolakan seorang tokoh, minimal ada 3 yang dia lakukan untuk si idolanya ini. Yang pertama,
Ketika seseorang mengidolakan tokoh tertentu, dia akan melakukan penelusuran informasi mengenai seseorang itu. Pengen tahu dia, atau bahasa anak mudanya sekarang kepo. Ya. Kalau anak muda dia mengidolakan seorang artis atau dia mengidolakan seorang tokoh, mesti dia akan kepo dengan tokoh tersebut. Mungkin bapak-bapak ini, ibu-ibu nggak tahu kepo itu apa ya. Saya yakin juga kalau saya tanya anak muda sekarang, antum tahu kepo? Tahu kepo? Itu bahasa apa? Kepo itu bahasa apa? Bahasa gaul? Bukan. Kepo itu bahasa Inggris. Itu singkatan. Makanya jangan latah ikut-ikut bilang ngomong kepo tapi nggak tahu arti kepo apa. Kepo itu singkatan dari bahasa Inggris. Tulisannya sebenarnya kipo. K-E-E-P-O. Ya. Atau bahasa anak muda sekarang mengatakan kepo itu ya singkatannya adalah pengen tahu aja. Orang kalau sudah mengidolakan seseorang, dia pasti pengen tahu. Siapa sih dia, di mana tinggalnya, apa kebiasaannya, betul? Ya, saya tanya, antum punya Instagram? Punya Instagram? Siapa yang antum follow? Siapa yang antum follow? Ayu Ting Ting. Siapa orang yang antum follow, berarti antum pengen tahu apa aktivitas orang tersebut, betul? Ya. Orang kalau dia mengidolakan seseorang, dia yang pertama mencari tahu tentang informasi-informasi orang tersebut. Di mana lahirnya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, apa aktivitasnya, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana dia hari ini, di mana dia hari ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangannya. Ketika seseorang mengidolakan seseorang, yang pertama mesti dia mencari tahu informasi tentang orang tersebut. Terlepas siapa orang tersebut, nanti kita akan bahas. Yang kedua, orang, kita manusia, ketika mengidolakan seseorang atau sesosok orang atau seorang tokoh, itu mesti yang kedua adalah meniru sang idola tersebut. Yang kedua, kalau idolanya adalah, mohon maaf ya, kalau saya sebut misalkan nama-nama artis, mesti gaya pakai kerudungnya macam artis itu. Betul? Kalau dia mengidolakan, mohon maaf ya, tokoh-tokoh pahlawan, itu mesti gaya ngomongnya, gaya pakai kopiahnya, gaya pakai bajunya, dia niru itu, Pak. Ya. Kalau dulu zaman misalkan gaya rambut colak-colak begitu, ya. Karena apa? Banyak pemain bola seperti itu dan banyak anak muda mengidolakan pemain bola. Sekali lagi, orang kalau mengidolakan seseorang, yang pertama tadi dia mencari tahu tentang idolanya tersebut, dan yang kedua adalah meniru gaya hidup orang tersebut, meniru bagaimana cara berpakaiannya, meniru bagaimana cara ngomongnya, meniru bagaimana cara kehidupannya, ditirunya. Dulu ada orang mengidolakan misalkan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Ya, saking mengidolakannya, setiap dia ngomong, setiap dia ceramah, mesti assalamualaikumnya macam itu. Assalamualaikum warahmatullah. Jamaah juga tahu, oh ini paling fansnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ketika kita mengidolakan almarhum UJ Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, begitu banyak orang kemudian pakai baju koko, baju syal gaya UJ. Ya. Ketika orang kemudian mengidolakan ada seorang penyanyi
Apalagi nanti masuk bulan suci Ramadan, penyanyinya konser pakai sorban begitu, mesti nanti ditiru itu. Orang kalau sudah mengidolakan seseorang, yang pertama dia kepo, pengen tahu, dan yang kedua dia meniru-niru gaya orang itu. Ya. Wah, artisnya itu pakai kerudungnya dilipat begini. Ya, oh itu artisnya kerudungnya mereknya merek ini, dicari merek yang sama. Ya. Kok kamu beli merek ini? Iya loh, itu artis itu pakai itu juga. Ya. Meniru dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, orang kalau sudah mengidolakan seseorang, mengidolakan seorang tokoh, mengidolakan sesosok tokoh, yang ketiga adalah orang tersebut mesti berani untuk melakukan pengorbanan. Kadang-kadang bahkan kita di luar pikiran kita, di luar nalar kita, saking ngefansnya sama seorang artis, dia rela untuk menabung duitnya dan kemudian berangkat ke Jakarta, menghabiskan uang yang dia tabung bertahun-tahun, dan itu dia nggak pakai makan. Kadang-kadang orang kalau sudah kadung idola banget, dia yang ketiga mesti berkorban. Betul? Saking berkorbannya karena dia idola dengan seseorang itu, kemana orang itu pergi dia ikuti. Saking berkorbannya adalah dia melakukan apapun agar si idolanya ini perhatian kepada dirinya. Sahabat-sahabat sekalian, perhatikan. Ini adalah tabiat manusia ketika mengidolakan seseorang. Gak usah jauh-jauh. Kalau laki-laki ini biasanya idolanya adalah pemain sepak bola atau klub sepak bola, betul? Ini kalau Manchester United main malam nih, walaupun jam 2 talok dan begadang, dia akan berkorban untuk itu. Orang kalau sudah idola, dia akan cari tahu kapan berdirinya Manchester United ini. Ayo, siapa yang sini Manchester United? The Red sini siapa? Liverpool. The Gunners siapa sini? The Gunners. Apa? Rasta. Oh, The Gunners, Liverpool. Arsenal. Oke, Arsenal, The Gunners ya. Lupa saya. Ayo, kapan tahun berdirinya, Mbak? Kurang tahu, berarti bukan idola banget. Kalau orang udah idola banget, mesti dia tahu. Tahu kapan kejadian Liverpool itu ada kejadian supporternya mati dalam stadion. Tahun sekian yang mati sekian, tahu dia. Kalau klub bola ini main tanding malam ini, udahlah. Pokoknya semuanya dibeli, minuman dibeli, obat anti ngantuk dibeli. Begadang dia. Dia akan berkorban untuk yang diidolakannya. Sahabat-sahabat sekalian, lantas pertanyaannya, siapa yang sesungguhnya layak untuk kita idolakan? Sahabat-sahabat sekalian, timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang mesti harus kita benar-benar kepo? Timbul pertanyaan, siapa sebenarnya orang yang benar-benar kita ingin meniru orang tersebut? Siapa sebenarnya idola kita yang benar-benar kita akan berjuang dan berkorban untuk dia? Siapa sebenarnya? Jangan-jangan selama ini kita mengidolakan seseorang atau tokoh atau kelompok yang melenceng dari apa yang Allah gariskan. Jangan-jangan kita ini mengidolakan seseorang, sesosok atau kelompok yang ini ternyata tidak layak untuk kita kepo, tidak layak untuk kita tiru, dan tidak layak untuk kita korbankan sang idola tersebut, berkorban untuk sang idola tersebut. Sahabat-sahabat sekalian,
Ini persoalan yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita sudah menentukan siapa yang menjadi idola kita, pasti kita akan melakukan 3 tersebut. Antum punya Instagram, gak pakai nge-follow orang gitu. Antum punya Twitter, gak pakai nge-follow orang. Kita berkorban, kita meniru, kita pengen tahu, dan kita melakukan pengorbanan untuk sang idola kita. Ini pertanyaan penting sahabat-sahabat sekalian. Siapa sebenarnya yang layak menjadi idola kita? Siapa yang layak untuk kita kepo? Kita pengen tahu di mana dia lahir. Kita pengen tahu siapa orang tuanya. Kita pengen tahu apa aktivitas dia kecil. Kita pengen tahu bagaimana usia mudanya. Kita pengen tahu bagaimana usia beranjak dewasanya. Kita pengen tahu bagaimana dia bergaul dengan masyarakat. Kita pengen tahu bagaimana cara dia makan. Kita pengen tahu bagaimana cara dia berbisnis. Kita pengen tahu bagaimana cara dia berkeluarga. Siapa orang yang mesti kita cari tahu itu? Siapa orang yang mesti kita tiru itu? Kalau kita sudah tahu kemudian kita berusaha untuk menirunya, siapa orang tersebut? Dan siapa orang yang layak kita untuk berkorban demi dirinya? Demi dia kita berkorban. Apakah benar pemain sepak bola? Apakah benar klub sepak bola? Apakah benar seorang artis yang antum follow itu? Apakah benar kita ini mengidolakan seorang tokoh, mungkin tokoh pahlawan negeri ini, yang sebenarnya juga bukan seorang tokoh? Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini akan sedikit mengulas tentang sosok yang layak memang untuk kita idolakan. Kita akan sedikit membahas tentang seseorang yang memang layak untuk kita tiru, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan sedikit membahas, sahabat-sahabat sekalian, tentang seseorang yang memang layak kita untuk berkorban untuk dirinya. Kita akan membahas, sahabat-sahabat sekalian, tentang seseorang yang memang kita layak untuk menirunya, dan kita berkorban untuk dirinya, dan memang menjadikan dia satu-satunya idola kita, bukan yang lain. Maka dari itu, kalau antum hari ini, kalau kita hari ini masih mencari-cari tahu tentang seseorang yang tidak ada faedahnya, mengikuti seseorang yang tidak ada faedahnya, dan berkorban atas seseorang yang tidak ada faedahnya, maka malam hari ini antum mesti merubah sang idola itu. Kalau malam hari ini kita masih mengidolakan seseorang yang tidak ada faedahnya, kita berkorban untuk dirinya yang tidak ada faedahnya dunia akhirat, mulai malam hari ini kita akan mengganti tokoh idola tersebut. Karena apa? Sebagaimana yang kita bahas di awal tadi, siapa yang sebenarnya layak untuk kita cari tahu tentang informasi dirinya? Siapa orang yang paling layak untuk kita ikuti, kita tiru tingkah laku hidupnya? Dan siapa orang yang paling layak untuk kita berikan pengorbanan, untuk kita berkorban atas dirinya, sehingga akhirnya memang layak kita untuk mengatakan, dialah satu-satunya sang idolaku. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seseorang yang memang layak untuk kita cari tahu informasi tentang kehidupannya. Lahirlah tentang seseorang yang dia diturunkan ke dunia ini, ke bumi ini, yang memang layak untuk kita tiru bagaimana kehidupannya. Seseorang yang terlahir dari seorang wanita yang mulia, seseorang yang dilahirkan
yang memang akan membuktikan bahwa akan merubah zaman, yang zaman ketika itu sangat hina dina, yang kemudian zaman itu berubah menjadi zaman penuh kemuliaan. Telah lahir seseorang, tala'al badru alaina, tala'al badru alaina. Sahabat-sahabat sekalian, seorang itu kita dengar, seseorang itu kita kenal dengan nama Muhammad. Dia lahir dari seorang wanita, dia lahir dari rahim seorang wanita bernama Aminah. Sahabat-sahabat sekalian, lahir dari seorang ayah bernama Abdullah, yang terlahir saat lahir tidak sempat untuk melihat ayah kandungnya, yang masih bayi, masih kecil, kemudian ditinggal oleh ibu kandungnya, yang kemudian ketika kecil, ketika remaja dibina oleh paman dan kakeknya. Sahabat-sahabat sekalian, dia adalah seorang Muhammad, wallazi arsala rasulahu bil huda. Dia adalah yang Allah utus, yang Allah utus sebagai pembawa risalah, sebagai pembawa cahaya, sebagai pembawa petunjuk, yang ketika zaman itu benar-benar zaman jahiliyah, yang kalaulah mungkin jika tak diturunkan seseorang tersebut, seorang bernama Muhammad tersebut, mungkin bisa jadi dunia ini masih dalam kegelapan dan kejahiliahan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang ini bernama Muhammad, yang ketika belum diangkat menjadi seorang rasul pun dia sudah dikenal oleh orang-orang kafir dengan sebutan Al-Amin. Dia adalah seorang bernama Muhammad yang ketika dia belum diangkat menjadi seorang rasul, dia sudah dicintai oleh orang-orang kafir karena orang percaya kepada dirinya. Dia adalah seorang Muhammad yang ketika belum diangkat menjadi rasul pun orang-orang kafir mengidolakan dirinya karena memiliki kepribadian yang luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, adakah benar kita sudah mencari informasi tentang seorang bernama Muhammad ini? Dan ketika kemudian seorang bernama Muhammad ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, yang kemudian Allah memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang mana ketika sudah diangkat menjadi rasul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, apa-apa saja yang diperintahkan oleh rasulmu, fakhuzuhu, maka ambillah, kerjakanlah, tirulah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang kemudian dilarang oleh rasulmu, dan apa-apa yang dilarang oleh rasulmu, maka tinggalkanlah, jangan engkau kerjakan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita kepo terhadap bagaimana kehidupan seorang bernama Muhammad ini? Sudahkah kita benar-benar mencari tahu apa yang benar-benar layak untuk kita tiru dalam kehidupan ini? Sudahkah kita benar-benar mencari tahu apa yang sebenarnya harus kita tiru dari beliau, yang kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita hari ini? Sahabat-sahabat sekalian, jangan-jangan kita sibuk untuk melihat orang lain. Jangan-jangan kita sibuk untuk kepo pada perkara-perkara yang sia-sia. Jangan-jangan sahabat-sahabat sekalian, kita sibuk meniru orang-orang yang tidak ada faedahnya dunia akhirat. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, mulai hari ini jangan kita sibukkan hari-hari kita untuk kepo persoalan-persoalan yang tidak berguna. Mulai hari ini jangan pernah kita meniru-meniru perkara-perkara yang tidak ada faedahnya dunia akhirat. Sahabat-sahabat sekalian,
Sibukkan diri kita untuk kepo tentang seorang bernama Muhammad. Sibukkan diri kita untuk mengetahui apa-apa yang wajib kita tiru, apa-apa yang wajib kita lakukan atas perintah seorang bernama Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, tentu yang terakhir, sudahkah kita bila mana kita menganggap seorang Rasul bernama Muhammad ini adalah idola kita, benarkah kita sudah melakukan pengorbanan untuk sang idola ini? Benarkah kita sudah pernah melakukan pengorbanan untuk sang idola ini? Sahabat-sahabat sekalian, bukankah sang idola senang kalau dia menemukan para fansnya berkorban untuk dirinya? Sahabat-sahabat sekalian, bukankah seseorang akan merasa senang ketika menemukan seseorang rela berkorban untuk dirinya? Betul? Betul? Ada teman yang rela datang malam-malam ke rumah kita untuk mengantarkan nasi kotak untuk kita. Ada teman yang rela jauh-jauh rumahnya untuk melewati sungai, melewati jalan yang gelap gulita, datang ke rumah kita untuk mengantarkan undangan tasyakuran kepada kita. Betapa sangat senangnya kita ketika menemukan ada seorang sahabat yang rela berkorban untuk kita. Betul? Lantas pertanyaannya, sudahkah kita berkorban untuk sang idola kita? Sudahkah kita pernah berkorban untuk orang yang benar-benar layak kita idolakan tersebut? Sahabat sekalian, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di Gua Sur bersama seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam sebuah goa karena takut dikejar oleh orang-orang kafir ketika itu. Sahabat-sahabat sekalian, ketika di dalam goa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Rasul tertidur di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, Abu Bakar As-Siddiq melihat ada seekor kalajengking yang akan keluar dari lubangnya yang siap untuk menyengat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang kalajengking tersebut dengan kakinya. Agar apa? Agar kalajengking tidak menyengat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sakitnya sengatan kalajengking ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq menahan sakit dan meneteskan air matanya dan jatuh di atas pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Rasul terbangun dan kemudian bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa gerangan engkau menangis wahai Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, tadi ada seekor kalajengking yang akan menggigitmu dan aku menutup lubangnya agar tidak menggigit dan menyengatmu ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Kenapa engkau tidak membangunkanku saja wahai Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak tega membangunkan seseorang yang dicintai oleh Allah dan seluruh penduduk langit dan bumi." Sahabat-sahabat sekalian, bukti pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, bukti pengorbanan seorang sahabat, bukti pengorbanan seorang muslim terhadap seorang idolanya
walaupun dia disengat oleh kalajengking, walaupun dia disengat dengan kesakitan yang luar biasa, akan tetapi dia tetap menahan sakit tersebut dan dia tidak tega untuk membangunkan tidurnya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, lantas pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan pengorbanan untuk orang yang mencintai kita tersebut? Apa yang sudah pernah kita berikan pengorbanan kepada sang idola kita, sahabat-sahabat sekalian? Apakah kita pernah menjalankan Islam ini dengan benar-benar sampai berkorban? Apakah benar kita pernah berkorban untuk agama ini? Apakah benar kita sudah pernah berkorban untuk Allah dan Rasul-Nya? Sahabat-sahabat sekalian, sudah pernahkah kita untuk melakukan pengorbanan yang bahkan sampai meregang nyawa kita? Kalaulah belum, sahabat-sahabat sekalian, benarkah kita mengidolakan dia? Benarkah kita mengidolakan seseorang bernama Muhammad? Benarkah kita mengidolakan seorang bernama Muhammad? Kalau kita belum pernah untuk kepo mencari tahu bagaimana kehidupannya, kalau kita belum pernah tahu untuk bagaimana meniru aktivitas kehidupannya, lebih-lebih sahabat-sahabat sekalian, kita belum pernah melakukan pengorbanan untuk sang idola. Agar apa? Agar sang idola mencintai kita. Berarti apa? Bisa jadi memang kita tidak mengidolakannya. Bisa jadi kita menganggap biasa. Ketika Al-Quran dihina, ketika baginda Rasulullah dihina, kita cuma bisa diam saja. Ketika ada saudara muslim kita dibunuh, ketika ada Al-Quran yang disobek, ketika ada Al-Quran yang dijadikan pembersih kloset toilet, kita cuma diam saja. Ketika kita melihat sahabat-sahabat sekalian, banyak muslimah-muslimah yang kemudian menganggap biasa syariah Allah Subhanahu wa taala, kita anggap biasa saja. Benarkah kita sudah pernah berkorban untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup kita malam hari ini, tanyakan pada diri kita, sudahkah ada di rumah kita kitab sirah nabawiyah? Saya tanya, di rumah ada Al-Quran? Di rumah ada Al-Quran? Di rumah ada Al-Quran? Di rumah ada kitab sirah nabawi? Bagaimana kita bisa tahu tentang kehidupannya kalau kita tidak memiliki kitab sirah nabawi? Kita mungkin punya buku biografi artis, kita mungkin punya buku biografi pahlawan-pahlawan nasional, tapi kita gak punya kitab sirah nabawi. Kita nggak punya kitab sirah nabawi. Kemana aja selama ini harta kita? Kemana saja selama ini duit kita? Kita nggak punya buku yang membahas tentang bagaimana kehidupan sang idola. Kebangetan kita. Kita nggak punya buku yang menjelaskan bagaimana sang idola makan,
bagaimana sang idola minum, bagaimana sang idola bersama istrinya, bagaimana dengan anak-anak. Kita nggak punya kitab sirah nabawi. Mulai malam hari ini, besok pagi sahabat-sahabat sekalian, wajib, sekali lagi saya sampaikan, wajib beli kitab sirah nabawi. Beli kitab sirah nabawi. Beli kitab yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kepribadiannya terdapat suri tauladan yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita punya biografi Einstein, kita punya biografi ilmuwan-ilmuwan, kita punya biografi Soekarno, tapi nggak punya biografi Rasulullah. Kebangetan kita sahabat-sahabat sekalian, sangat-sangat kebangetan. Besok pagi beli, nggak punya uang minta orang tua, suruh orang tua belikan. Beli yang karangan Ibnu Hisham atau karangan yang berbagai macam banyak, nggak apa-apa. Telusuri bagaimana perjalanan sang idola kita. Dan yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita membaca bagaimana perjalanan sang idola, mari kita berupaya untuk ittiba kepadanya, untuk mengikuti dan meniru apa yang dia lakukan, untuk mengikuti dan meniru apa yang beliau perintahkan kepada kita. Sebagaimana kita pengen sang idola kita bangga kepada kita, maka ini jauh layak untuk kita buat bangga, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bagaimana beliau berkeluarga, pelajari bagaimana beliau bertutur kata, pelajari bagaimana beliau bersama orang tua, bagaimana beliau melaksanakan ibadahnya, dan kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, besok beli kitab sirah nabawi. Dan yang kedua, berupaya untuk ittiba, meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, kita mesti memperkuat pengorbanan kita. Pengorbanan kita belum apa-apa. Pengorbanan kita belum apa-apa. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, kata Allah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Kalian kira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang ujian kepada kalian sebagaimana ujian-ujian orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Yang mana ujian itu adalah berupa goncangan yang luar biasa, yang mana ujian itu berupa siksaan yang luar biasa, yang mana ujian itu merupakan tekanan yang luar biasa. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Yang mana ujian itu sampai-sampai membuat Rasulullah dan para sahabat, orang-orang yang beriman bersama Rasulullah, itu bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Orang-orang beriman dahulu berkorban untuk Allah dan Rasulnya, sampai-sampai disiksa, ditindas, ditekan, sampai-sampai mereka bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang?
Apa jawab Allah? Ala inna nasrallahu qarib. Sungguh pertolongan Allah itu sungguh-sungguh sangat dekat. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita berdakwah belum ada rintangan. Hari ini kita menggunakan hijab, belum ada yang mentarik-tarik hijab kita. Hari ini kita berdakwah, belum ada yang menyeret kita masuk ke dalam penjara. Jangan-jangan memang kita belum layak untuk masuk ke dalam surga. Jangan-jangan kita dianggap sahabat oleh musuh-musuh Allah. Jangan-jangan kita dianggap teman dan bukan merupakan pejuang-pejuang Allah, tapi merupakan teman-teman musuh-musuhnya Allah. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, ketika kita merasa bahwa diri kita hari ini aman-aman saja, ketika kita merasa bahwa diri kita ini hari ini adalah baik-baik saja, justru jangan-jangan kita sedang sakit. Karena apa? Karena sejatinya orang ketika mengidolakan sesuatu pasti melakukan sebuah pengorbanan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini sahabat-sahabat sekalian memberikan manfaat kepada kita semuanya, menyadarkan bagi kita untuk mengidolakan sosok yang tepat dalam kehidupan kita, yang tentunya akan berbuah manis nantinya, yaitu berbuah surga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan berupa kertas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon jawabannya, bagaimana jika kita mengidolakan atau menyukai laki-laki yang hafiz Quran, Ustaz? Apakah itu juga salah? Padahal saya mengidolakannya hanya sekedar melihat kegiatannya saja, Ustaz, bukan ingin memilikinya. Dengan begitu menjadi motivasi bagi saya. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tempat salah dan lupa, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, apakah tidak boleh kita mengidolakan selain baginda Rasulullah? Maka jawabannya ya boleh-boleh saja, selama itu merupakan amal soleh. Akan tetapi sahabat-sahabat sekalian, perhatikan, ketika kita mengidolakan seseorang selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah kita untuk menemukan sebuah kekecewaan. Ketika kita mengidolakan seseorang selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah hati ini bisa jadi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengidolakan seseorang manusia selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah jangan-jangan nanti kita sampai pada kondisi kita bukan kecewa kepada dirinya, tapi nanti kecewa kepada yang menciptakannya. Sahabat-sahabat sekalian, senang dengan seseorang, mengidolakan seseorang sebagai motivasi itu sah-sah saja. Akan tetapi, benarkah kita mengidolakannya cuman sekedar itu? Apakah ketika nanti akan menemukan sesuatu kesalahan, akan menemukan suatu aib, kita justru kecewa dan berpaling dari apa yang Allah perintahkan? Itu persoalannya. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, kita boleh idola dengan aktivis dakwah, kita boleh idola dengan hafizul Quran,
Kita boleh idola dengan para pejuang-pejuang Islam, tapi sahabat-sahabat sekalian, mereka manusia yang bukan maksum. Mereka manusia yang tidak terhindar dari maksiat. Mereka manusia yang pasti memiliki aib, termasuk Al-Fakir hari ini, termasuk yang ngomong saat ini, memiliki segudang kemaksiatan, memiliki segudang aib, memiliki segudang dosa, yang jikalau Allah membuka aib-aib tersebut, dan jikalau Allah membuka maksiat-maksiat seorang bernama Maliki, niscaya tak seorang pun yang mau duduk mendengarkan ceramah seorang Maliki. Jikalau Allah membuka aib-aib seseorang, para hafizul Quran selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau Allah membuka aib-aib idola-idola kita, para aktivis dakwah, bisa jadi tak sekalipun kita ingin mendengarkan ucapan mereka lagi, dan dikhawatirkan bahkan kita tak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah menyandarkan, karena kita sudah menandarkan kepercayaan kita kepada idola tersebut. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, sandarkanlah hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu antum laki-laki mengidolakan seorang ustadz laki-laki, sandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun antum muslimah mengidolakan seorang ustazah muslimah, apalagi antum muslimah mengidolakan seorang ustadz lelaki, jangan nanti antum kecewa. Dan kecewa antum bukan hanya kepada ustadznya, bukan hanya kepada ustazahnya, tapi antum akan kecewa nanti berujung pada syariah Allah. Betapa banyak kaum muslimin mengidolakan seorang ustadz, dan ketika ustadz itu kemudian menikah untuk yang kedua kali, berpoligami, jamaahnya kemudian bukan hanya menyalahkan ustadz tersebut, tapi menyalahkan syariah Allah. Bukankah banyak ketika ada kaum muslimin mengidolakan seorang ustadz, dan kemudian seorang ustadz itu Allah bongkar salah satu dari aibnya, dan menjadikan para jamaah bukan lagi tidak suka sama ustadz tersebut, semua ustadz dia menjadi tidak suka. Sandarkan semua ini hanya pada Allah dan Rasulnya. Sandarkan semua ini hanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kalau kita melaksanakan tradisi, misalnya di kampung saya ada ziarah kubur, mengaji di kuburan, kemudian makan bersama. Ini makan bersamanya di kuburan juga? Lah enggak, saya pastikan dulu ini, Sedangkan setahu saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, dan banyak tradisi lainnya. Itu bagaimana Ustadz? Kalau salah, bagaimana kita sampaikan itu kepada orang tua? Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan pada majelis-majelis sebelumnya, saya menyarankan kepada sahabat-sahabat sekalian, silakan dicatat atau diingat. Cari nanti apa definisi usul, apa definisi furu'. Yang pernah ikut kajian saya sebelumnya, sudah pernah saya kasih PR. Udah dicari jawabannya? Belum? Sudah? Silakan cari apa itu usul, apa itu furu'. Ingat, bukan usul-usulan, bukan usul, bukan bahasa Arab. Ya. Ketika kita sudah tahu definisi usul, apa definisi furu', kemudian cari informasi, cari ilmu tentang apa-apa saja persoalan-persoalan usul dan apa-apa saja persoalan-persoalan furu'. Selanjutnya kemudian cari lagi, kaji lagi bagaimana ulama-ulama dahulu mendudukkan persoalan-persoalan usul dan mendudukkan persoalan-persoalan furu'.
Insya Allah pertanyaan ini akan terjawab nantinya dengan penuh kebijaksanaan. Sahabat-sahabat sekalian, ziarah kubur, saya mengambil pendapat itu boleh-boleh saja, bahkan sunnah. Ziarah kubur itu sunnah. Dulu memang pernah Rasul melarang ziarah kubur. Kemudian hadis tersebut dihapus dengan hadis berikutnya yang kemudian baginda Rasul sampaikan. Rasul mengatakan, dulu aku pernah melarang ziarah kubur dan kemudian hari ini aku mengizinkannya. Kenapa? Karena dulu orang kalau ziarah kubur dia meronta-ronta. Kalau orang ziarah kubur dia meminta kepada kuburan tersebut. Kalau orang ziarah kubur dia mengambil tanah kuburan tersebut, mengambil batu kuburan tersebut, dijadikan kalung, dijadikan jimat, dijadikan panglaris-panglaris di toko-toko. Islam punya syariah bagaimana ziarah kubur. Ziarah kubur yang pertama adalah untuk mengingatkan yang menziarah atau yang mengunjungi kuburan, mengingatkan pada dirinya atas kematian. Yang kedua, ziarah kubur itu juga berguna untuk mendoakan si mayit yang berada di alam kubur. Inilah esensi dari ziarah kubur. Oleh sebab itu boleh berdoa kita dekat kuburan, boleh. Tapi berdoanya bukan minta kepada kuburan, tapi meminta kepada Allah untuk yang berada di dalam kuburan diampuni dosa-dosanya. Meminta kepada Allah agar yang di dalam kuburan ditempatkan di jannahnya. Meminta kepada Allah agar yang di kuburan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Itu boleh. Terus Ustaz, bagaimana membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran ya di kuburan, saya mengambil pendapat itu sah-sah saja, ya boleh-boleh saja, ya. Terus makan bersama, ya apa salahnya? Ya, apa salahnya makan bersama? Tidak ada salahnya, ya. Silakan makan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali makan bersamanya di atas kuburan. Di atas kuburan itu bukan di samping, benar-benar di atas kuburan. Sama ada yang bertanya begini, Ustadz bolehkah mengaji Al-Quran di atas kuburan? Saya bingung, di atas kuburan itu ini kuburan di atasnya enggak? Kalau itu enggak boleh tuh. Kalau ini kuburan terus di samping kuburan baca Al-Quran, ya boleh-boleh aja. Sama sebagai tempat-tempat yang lain, selama kita tidak meminta kepada yang berisi kuburan tersebut, ya. Macam tak ada tempat yang lain aja, ya suka-sukalah. Kan juga tidak dilarang. Selama yang membaca Al-Quran itu bukan di tempat yang najis, itu jelas larangannya, ya. Macam tak ada tempat lain aja baca Quran, di rumah aja lah, kan sampai juga nantinya. Di rumah aja lah baca Al-Quran, ya tidak apa-apa. Di rumah baca Quran, di kuburan juga baca Quran. Yang salah tuh di kuburan baca Quran, di rumah tak baca Quran. Apalagi tak baca Quran di rumah, tak baca Quran di kuburan. Pandai nyalahkan orang. Itu salah juga lagi. Ya. Jadi hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz, ana ingin bertanya. Waalaikumsalam. Bolehkah diulangi kembali tips agar kita betul-betul mengidolakan sang baginda? Tips yang singkat namun betul-betul mampu membangkitkan keinginan kami untuk mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama sahabat-sahabat sekalian, perlu kita fahami untuk apa kita hidup ini. Untuk apa kita hidup ini? Untuk gaya-gayaan. Kalau gaya-gayaan, silakan idolakanlah para artis. Untuk apa kita hidup ini? Kalau untuk hebat-hebatan, silakan idolakan para tokoh-tokoh.
Tapi kalau kita memang yakin sahabat-sahabat sekalian, hidup kita ini adalah untuk mempersiapkan kematian kita. Kalau kita yakin sahabat-sahabat sekalian, hidup kita ini adalah untuk mempersiapkan nanti negeri akhirat kita. Kalau kita yakin sahabat-sahabat sekalian, hidup kita ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan kita nanti di jannah, di surganya Allah. Siapa yang mau antum tiru? Siapa orang yang mau kita tahu bagaimana kehidupannya? Siapa orang yang ingin kita idolakan? Kalau kita mengidolakan manusia selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap-siaplah kecewa. Siap-siaplah kecewa. Siap-siaplah kecewa. Antum mau mengidolakan siapa? Penghafal Al-Quran. Karena kita belum tahu aibnya. Antum mengidolakan siapa? Maliki. Hina. Banyak dosanya. Karena antum belum tahu dosa-dosanya Maliki. Antum mau mengidolakan siapa? Kita mengidolakan seseorang selain baginda Rasulullah karena kita belum tahu aib-aibnya. Karena kita belum tahu dosa-dosanya. Sekiranya Allah membuka aib-aib sang idola kita, sekiranya Allah membuka aib-aib tokoh-tokoh yang kita idolakan, mungkin tak sekalimat pun kita ingin mendengarkan ucapan sang idola tersebut. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, sandarkan idola kita hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita mengidolakan seorang ustaz, adapun kita mengidolakan seorang ustazah, iringi doa kita tersebut. Semoga Allah menjaga para ustaz dan ustazah tersebut. Kalau kita mengidolakan seorang ustaz, mengidolakan seorang hafizul Quran, maka iringi idola kita itu dengan doa kita kepada Allah. Semoga Allah menjaga sang idola tersebut, agar kita siap jikalau nanti suatu saat ternyata Allah membuka satu aib dari sang idola tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabat sekalian. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perihal mengganti puasa qadha, hukumnya wajib Ustaz. Apakah mengganti puasa orang tua kita yang sudah meninggal hukumnya wajib juga Ustaz? Apakah bisa didobelkan niatnya sekaligus puasa Senin Kamis misalnya? Sahabat-sahabat sekalian, mengganti puasa qadha terutama adalah puasa pada diri kita sendiri. Ya. Puasa pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu ini sudah masuk nifsu Sa'ban. 15 hari lagi kita masuk insyaallah bulan suci Ramadan. Khususnya muslimah, ingat-ingat, ada enggak puasa Ramadan yang tahun lalu belum terbayarkan? Segera dibayarkan. Bolehkah kemudian kita rangkap niatnya dengan Senin Kamis Ustadz? Para ulama, jumhur ulama mengatakan itu enggak boleh. Oleh sebab itu kalau niat puasa Senin Kamis ya Senin Kamis aja. Kalau puasanya niat kodok ya kodok aja. Tapi Ustadz kami puasa kodoknya di Senin Kamis, ya silakan boleh. Ya, tapi jangan dibarengi niatnya untuk mendapatkan 2 pahala begitu. Ya, karena apa? Ya niat itu satu-satu. Ya, satu-satu. Terus Ustadz, apakah kodok puasa orang tua itu kita juga wajib untuk mengkodoknya? Wallahu a'lam bissawab. Saya belum berani untuk menjawab persoalan fikih yang seperti ini. Silakan nanti dicari informasinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang harus saya lakukan jika saya terlanjur
mengambil barang seseorang. Yang pernah saya dengar, kita harus mengembalikan barang kepada pemiliknya, sedangkan saya tidak tahu siapa pemiliknya. Minta solusinya Ustadz. Sahabat-sahabat sekalian, perhatikan, sesungguhnya Allah mengharamkan seorang muslim mengambil harta yang bukan menjadi hak bagi dirinya. Seorang muslim dilarang untuk mengambil harta orang lain yang bukan hak bagi dirinya, walaupun barang itu berupa sandal di masjid. Antum ke masjid kehilangan sandal, ya udahlah, kayaknya ini orang salah ambil, ya udah saya ambillah sandal yang di sebelah. Itu nggak boleh. Faham? Tapi dah ditunggu Ustaz, dah ditunggu jamaah semuanya dah pulang, tinggal sandal sepasang di situ Ustaz, boleh saya bawa? Enggak boleh. Karena enggak tahu siapa tuannya. Terus gimana Ustaz, saya pernah mengambil barang seseorang, wajib dikembalikan. Ingat dulu kalau sering ngambil mangga tetangga. Ya. Ingat. Ya, datang ke sana besok lebaran, Pak. Kayaknya dulu ada 3 biji saya ambil mangga Bapak. Ini saya ganti Pak, 3 lagi Pak. Mohon maaf lahir batin kita Pak. Kapan tuh dulu Pak, Bapak enggak tahu? Kalau Bapak tahu jelas Bapak pukul saya. Ya, kembalikan itu. Udahlah, enggak apa-apa, ikhlas Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya bawa lagi mangganya Pak. Ya kasih aja lah. Ya. Yang jelas sampaikan permohonan maaf, kembalikan. Lah terus Ustaz, ternyata orang yang punya mangga itu sudah enggak ada, pindah entah kemana, alamatnya ditelusuri enggak ketemu. Saya pernah ngambil sandal di masjid ini Ustaz, jamaahnya waktu itu sholat ada 2000 orang Ustaz, tak tahu siapa punya sandal ini Ustaz. Entu yo. Ya. Terus gimana Ustadz? Nah, sahabat-sahabat sekalian, jelas kita sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sahabat-sahabat sekalian, karena kita sudah mengambil harta yang ini bercampur dengan harta yang kita miliki. Lebih-lebih misalkan mohon maaf, kita mengambil harta berupa uang, yang uang itu kita beli daging, daging itu kita makan kemudian menjadi darah kita. Kita mengambil dengan cara korupsi, kita ambil uang negara yang sebenarnya adalah bukan hak kita. Kita mengambil uang masjid jamaah, kita mengambil uang masjid yang bukan hak kita, dan kemudian kita makan menjadi daging kita. Ini menjadi bagian dari siksa api neraka nantinya. Maka dari itu perbanyak istighfar. Karena ini sudah bercampur dengan harta kita yang lain, sudah bercampur dengan darah kita. Maka salah satu cara untuk membersihkannya adalah dengan memperbanyak sedekah. Karena kita sudah banyak mengambil sandal di masjid. Kalau tak salah lebih kurang 3 kali lah pernah saya ambil sandal di masjid. Ya udah, niat ya Allah, karena tak tahu orangnya, saya mohon ampun padamu ya Allah. Ampuni juga orang yang punya sandal ini ya Allah. Ya Allah, bulan ini ya Allah aku punya gaji, aku balik sandal ya Allah, aku wakafkan sandal ini untuk masjid ini ya Allah. Dan mudah-mudahan pahala dari sandal ini mengalir kepada pemilik sandal yang pernah aku ambil. Mengalir kepada pemilik sandal yang pernah kita ambil. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada? Oke. Afwan. Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar konteks. Apakah hukum membaca Al-Quran yang ada di HP
sedangkan HP terkadang kita bawa ke kamar mandi. Sahabat-sahabat sekalian, ini dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan mushaf handphone ya. Sekarang mushafnya bukan mushaf kertas lagi, bukan mushaf berupa Al-Quran ini, tapi berupa handphone. Apa hukumnya Ustadz? Boleh ya, boleh. Bahkan dulu Al-Quran itu tidak ditulis di atas kertas. Di mana ditulisnya? Al-Quran itu dulu zaman Rasulullah ditulis oleh para sahabat di atas batu, di atas pelepah kurma, di kulit-kulit hewan. Jadi kalau mau main-main bid'ah, ikut bid'ah loh. Maka dari itu jangan gampang menuduh bid'ah. Zaman Rasul dulu Al-Quran belum ada harokat. Tahu harokat? Sakel itu tanda-tanda fatah, domah, kasroh, belum ada. Karena orang Arab tidak perlu itu. Al-Quran sekarang ada harokatnya, terus bid'ah. Jangan gampang membid'ah-bid'ahkan, jangan gampang menyesat-nyesatkan. Faham maksud saya? Ini enggak, selama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berarti bid'ah. Selama tidak ada zaman Rasulullah bid'ah, belum tentu. Faham? Jangan jadi muslim gampang membid'ah-bid'ahkan. Ya. Nah, ini tidak ada dulu Al-Quran, apalagi dulu. Mana mungkin ada Al-Quran di dalam handphone? Handphone pun tak ada. Ya. Dulu aja Al-Quran tidak di atas kertas, sekarang di atas kertas. Dan bagaimana di handphone Ustadz? Boleh. Lah terus Ustadz, handphone ini kan masuk bolak-balik ke WC Ustadz. Katanya dulu Rasulullah punya cincin Rasul itu bertuliskan apa? Muhammadur Rasulullah, ada Allahnya, ada lafaz Allahnya. Kemudian Rasul kalau masuk ke WC, cincinnya dilepas karena tidak boleh memasukkan lafaz Allah ke dalam WC kamar mandi. Terus ini handphone gimana Ustadz? Saya balik tanya sebelum saya jawab. Antum ada hafal Al-Quran? Antum ada hafal Al-Quran? Hafalan antum di mana? Di otak. Mau antum tinggalkan otak antum di luar WC sebelum masuk? Sahabat-sahabatku sekalian, masuk ke WC, tentu handphonenya dalam keadaan tertutup, dalam keadaan mati. Softwarenya kan di dalam. Betul? Ya kalau kemudian masuk ke dalam WC, handphonenya dalam keadaan hidup dan itu masih ada mushafnya, ya itu hati-hati, itu gak boleh. Tapi kalau handphonenya terkunci dan kemudian dalam kondisi mati atau blank, itu berupa software, ya boleh-boleh saja. Paham? Kecuali handphone saya nih, tak ada Al-Qurannya nih, hitam putih aja. Lagi rusak handphone saya. Jadi mohon maaf teman-teman yang ngirim WhatsApp, ya, udah 2 minggu masuk rumah sakit handphone saya. Jadi ya, baca mushaf, baca Al-Quran dengan handphone, insya Allah boleh. Ya, masuk WC gimana Ustadz? Nah, kalau kita lagi baca Al-Quran di handphone, mau masuk WC, tutup dulu. Jangan dalam keadaan terbuka mushaf Al-Quran di handphonenya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah musik itu hukumnya haram untuk didengarkan? Apabila haram, apakah musik-musik yang berpaut Islami itu termasuk? Sahabat-sahabat sekalian, besok hari Sabtu libur? Enggak libur. Ya, pas keluar main nanti. Ya. Mampir ke toko buku Islami, cari buku bagaimana musik dalam Islam. Ya.
Jangan cuman beli 1 buku, kalau bisa beli 10 buku. Ya, kitab Sirah Nabawi tadi juga begitu. Jangan cuman 1 versi, beli versi yang lain. Saya insya Allah alhamdulillah sudah mengkaji persoalan musik ini 15 tahun yang lalu lebih. Saya mengambil pendapat musik ini hukumnya mubah. Teman-teman silakan dikaji sendiri. Saya mengambil pendapat bahwa musik hukumnya mubah. Mubah itu apa? Mubah itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, mubah itu kalau dia kelewat batas bisa menjadi haram. Dia musik tapi syairnya cinta satu malam, haram tuh. Ya. Dia musik syairnya selimut tetangga. Itu haram jiddan itu. Ya. Dia musik, ya, kalau kata Ustaz Abdul Somad, dia musik tapi syairnya bila Israel datang memanggil, itu boleh. Ya, mengingatkan kematian, ya. Oleh sebab itu kalau musik kemudian melenakan, musik kemudian membuat lupa pada Allah, musik untuk mengangkat nafsu birahi, jelas haram. Tapi kalau musik membuat kita dekat kepada Allah, musik tidak membuat kita terlena, ya, itu sah-sah saja. Tapi ingat, yang namanya mubah ini juga tidak dianjurkan. Ya. Tapi ingat pula, dudukkan sesuai porsinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi silakan beli buku lagi yang berkenaan tentang bagaimana musik dalam Islam. Karena apa? Karena Rasul pernah memerintahkan untuk bermain musik. Dalam sebuah walimah Rasul katakan, tabuhlah gederang, rebana. Berarti yang boleh cuma rebana, Ustaz. Ya, ini umumnya yang namanya musik, yang jelas itu bermusik. Tapi Rasul juga pernah melarang, iya. Nah, itu makanya tadi saya bilang, cari persoalan usul, cari persoalan furu'. Dan yang ketiga, cari usul fikih itu apa. Bagaimana kalau Rasul satu ketika pernah menyuruh, satu ketika Rasul pernah melarang. Rasul pelin-pelan, bukan. Berarti ada kondisi yang kemudian, ya, yang menjadi syarat dan ketentuan berlaku. Makanya hukum Islam jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jangan sampai hukum Islam itu cuma 2. Kalau tidak wajib, bid'ah. Itu aja isinya. Ini gimana hukumnya? Bid'ah. Ini gimana hukumnya? Wajib. 2 itu aja hukumnya. Ya, itu bahaya tuh. Orang udah jelas sejak dulu ulama itu ada hukumnya 5 hukum syariah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dudukkan dengan porsinya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ya. Apakah meminta maaf kepada karib kerabat dan kepada teman-teman sebelum puasa Ramadan suatu kewajiban atau keharusan? Tidak. Ya, bukan kewajiban, tapi boleh. Bid'ah, insya Allah enggak. Ya, enggak usah dibuat ribet. Ya, nah itu dia. Yang enggak boleh itu adalah mengatakan wajib, itu tidak boleh. Karena memang tidak ada perintahnya wajib, tidak ada. Ya. Tapi juga jangan dibilang orang minta maaf bid'ah. Mau puasanya aku minta maaf. Wah, bid'ah, dolalah finnar. Jangan. Faham? Ya, dudukkan sesuai porsinya.
kau minta maaf lah mau puasa nih ya. Kenapa? Wajib nih. Bro, ini bukan wajib. Ya. Ini bukan wajib. Tapi ya minta maaf aja lah, kan puasa nih. Iya, aku minta maaf. Tapi ingat, ini bukan wajib. Tapi boleh? Boleh. Paham? Ya. Ini penting sahabat-sahabat sekalian. Mengatakan sesuatu perintah itu datang dari Rasul padahal bukan dari Rasul, siap-siap ditempatkan di dalam neraka. Mengatakan suatu perintah yang itu bukan dari Rasul tapi kita bilang ini dari Rasul, hati-hati. Makanya kalau memang bukan perintah Rasul kita bilang bukan. Tapi memang kalau tak dilarang Rasul, kita juga mesti jujur. Ini juga tak dilarang. Faham? Halo? Makanya cari nanti yang namanya usul fikih. Apa tuh Ustaz? Carilah dulu, baru bertanya. Ya. Nah, jadi apakah jika kita masih ada salah kepada orang lain dan belum meminta maaf, puasa kita tidak diterima? Enggak. Ya. Kalau kita punya salah sama orang, terus kemudian kita belum sempat minta maaf, apakah puasa kita tidak diterima Allah? Insya Allah diterima. Ya, masa kena tak minta maaf terus puasa kita tak diterima Allah? Tidak ada itu. Yang membatalkan puasa itu bukan tidak meminta maaf, itu tidak ada tuh. Ya, jadi jangan mengada-ada juga. Ya, ini bukan kewajiban, bukan. Hati-hati. Tapi meminta maaf ketika menjelang bulan puasa itu boleh saja. Jadi nanti kalau terima SMS kan sering tuh broadcast tuh ya. Atau kita mau SMS orang-orang, sampaikan. Aku tahu ini bukan wajib. Tapi aku juga tahu ini bukan bid'ah. Yang jelas aku minta maaf. Udah gitu aja. Ya. Ya. Wah, ngaji di mana engkau, Cik? Biswa ngaji sama Ustaz Maliki, Cik. Ya. Apakah puasa kita tidak diterima, Ustaz, kalau kita tidak minta maaf? Enggak, ya. Insyaallah, ya itu adalah syariah tersendiri, syariah yang berbeda. Oleh sebab itu, minta maaflah, puasa tetap kita berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat sekalian, insyaallah enggak ada lagi. Kelas? Sudah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mulai malam hari ini, ingat tadi, kalau orang mengidolakan seseorang, dia melakukan apa? Yang pertama apa? Yang pertama mencari informasi tentang orang tersebut, kepo. Ayo, antum yang follower saya, silahkan unfollow, tidak apa-apa. Ya, karena tidak penting nge-follow saya. Yang penting itu nge-follow Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faham? Tapi kalau mau follow saya juga tidak apa-apa juga, silakan. Tapi siap-siap kecewa. Itu aja. Ya. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, orang yang mengidolakan seseorang itu adalah ittiba', mengikuti siapa yang dia idolakan, mengikuti apa yang sang idola lakukan. Kalau sang idola itu mendakwahkan Islam, dia ikuti. Kalau sang idola itu tutur katanya bagus, dia ikuti. Kalau sang idola itu perintahkan dia untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk berjuang, dia ikuti. Kalau sang idola itu memerintahkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dia ikuti. Maka dari itu mulai hari ini beli kitab sirah. Yang kedua, ikuti jejak-jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, orang kalau sudah mengidolakan seseorang, dia rela untuk berkorban. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, mulai hari ini lihat diri kita. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kalau kita mengidolakan Rasulullah, kita lancar-lancar saja. Jangan-jangan kita belum benar-benar mengidolakannya. Kalau hidup kita ini enak-enak aja berdakwah, jangan-jangan kita memang bukan bagian dari fansnya beliau.
Tapi ketika kita sudah benar-benar berkorban untuk baginda Rasulullah, maka siap-siaplah, massatshumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Goncangan akan datang kepada antum semuanya. Ujian akan datang kepada antum semuanya. Dan goncangan, tekanan, penindasan, bahkan penangkapan dan pembunuhan. Bahkan itu kadang-kadang datang dari keluarga sendiri. Maka bersiap-siaplah dengan ujian-ujian tersebut, wahai sahabat-sahabat sekalian. Hari ini mohon maaf, saya juga minta doa kepada sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara kita yang memperjuangkan syariah Allah, hari ini akan dicap sebagai seorang radikal, dicap sebagai orang fundamental, dicap sebagai seorang yang bukan Pancasilais, dicap sebagai orang terorisme, dan mereka akan dilarang berdakwah di negeri kita, dan mereka akan diciduk kalau mereka berani berdakwah. Dan nanti kalau mereka benar-benar nanti dilarang untuk berdakwah, bisa jadi anggota-anggota dan ustadz-ustadznya mesti akan ditangkapi, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan disiksa, bahkan bisa jadi dibunuh. Mereka adalah bagian dari saudara kita, mereka adalah kaum muslimin, dan bisa jadi mereka adalah ustadz-ustadz yang antum ikuti kajian-kajiannya. Doakan mereka agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Doakan mereka, keluarga mereka, semoga mereka tahan dengan ujian ini. Dan doakan mereka supaya mereka benar-benar bisa berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.